Mendaki gunung itu sebuah tujuan. Tujuan kita sampai ke puncak tertinggi, sama halnya kita menentukan tujuan hidup kita. Bukan tentang kesombongan, tapi tentang arti sebuah proses yang tidak mudah untuk bisa mencapai puncaknya. Di bulan Juli, di musim pergantian antara musim hujan dan musim kemarau, saya bersama kawan-kawan saya yang dari Bandung akan melakukan pendakian ke Gunung Raung yang berada di Provinsi Jawa Timur. Di rumah, saya mempersiapkan beberapa peralatan pendakian seperti carrier, sepatu, sleeping bag, matras, dan lain-lain. Tak lupa juga beberapa peralatan untuk membuat video ini seperti kamera, drone, dan peralatan video lainnya. Karena saya berangkat dari Garut, lebih tepatnya berada di pesisir Garut Selatan, saya memutuskan berangkat H-1 karena jarak perjalanan dari Garut sampai Bandung sekitar 6 jam perjalanan. Kita jam 17.50 baru nyampe Leles, belum sih. Di Garut Kota. Kenapa, Ming? Siapa, Ming? Waduh, seperti Akhirnya setelah beberapa jam di perjalanan, sampai juga di rumah kawan saya. Paginya kita berangkat menuju pusat kota Bandung, dikarenakan kawan saya Bang Ginanjar ada urusan mengambil barang-barang endorsement dengan salah satu brand outdoor. ini ya endorsan dari Hack and Run. Kita tasnya samaan biru-biru. Ya sama aja lah. Setelah itu dilanjut menuju apartemen kawan kita, yaitu Arusman. Assalamualaikum. Sampingan lagi kan? Tanggal 7. Hah? Terus mana? Udah doang? Acan, enggak, sudah. Tapi can yang beres. Bila yang belum tahu, Arusman yang waktu itu mendaki bareng ke Gunung Agung dan mengeksplor Nusa Penida di Bali. Kirim baru. Oke, kita beli makan dulu. Nanti berangkatnya sekitar jam berapa ya? Jam 10 malam nanti. Oke. Bandung kini berbeda dan hangatnya tak lagi sama. Sekarang jam 18.58 waktunya makan. Makan dulu. Ini belum di packing. Ini kalau ini udah nih. Yang berangkat ini saya belum packing karena masih banyak peralatan yang belum dibawa atau yang ya gitulah. Oke, selamat makan. Sekitar jam 9 malam, saya berangkat menuju stasiun kereta, lebih tepatnya berada di stasiun Kiara Condong, Bandung.
Di stasiun, saya bertemu kawan-kawan lainnya. Salah satunya ada Mas Adi, Mas Kinanjar, Om Henry, Mas Teguh, yang beberapa bulan lalu mendaki bareng ke Gunung Burangrang. Tak lama berselang, keberangkatan kereta pun tiba. Ya, Dan setelah itu, kereta pun berjalan dengan tujuan stasiun Yogyakarta. udah Bu, udah. Hey cantik, coba kau catat. Akhirnya sekitar pukul 6 pagi, kita sampai juga di stasiun Yogyakarta. Kau tanya, aku ceritakan nanti. Hey cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Setelah itu dari Jogja dilanjut menuju stasiun tujuan kita, yaitu stasiun Kalibaru. Waktu memang jahanam, kota kelewat kejam, dan pekerjaan menyita harapan. Hari-hari berulang, diriku kian hilang, himpitan hutang, tagihan awal bulan. Oh, demi Tuhan. Karena sudah waktu jam makan, kita pun menuju gerbong depan untuk makan siang tentunya. Oke, sekarang kita makan dulu. Perjalanan masih panjang. Kita baru nyampe di Surabaya dan perkiraan nyampe di stasiun Kalibaru itu sekitar jam 7 kurang atau lebih 10 menitan lah, kurang lebih 10 menitan. Soalnya di tiket itu jam 7 lebih 34 menit. Dari sini, perjalanan sudah mulai terasa membosankan, dikarenakan perjalanan yang memakan waktu hampir 24 jam. Silakan periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan Akhirnya, setelah lama di perjalanan, kita pun akan sampai di stasiun Kalibaru. Akhirnya penderitaan untuk hari ini. Akibat itu tuh. No. Sampai juga di stasiun Kalibaru. Komennya Bang? Lelah. Dari malam ke malam lagi. Waduh. Parah. Akhirnya, kita sampai juga di stasiun Kalibaru. Akhirnya kita sudah sampai di stasiun Kalibaru. Di ketinggian 424 meter di atas permukaan laut. Mantap. Mantap is the best. Setelah itu, kita dijemput menggunakan sepeda motor yang sudah disiapkan oleh pengelola base camp. Dan kita pun mampir sebentar untuk makan malam dan membeli logistik tambahan selama pendakian. Setelah selesai, perjalanan pun dilanjut menuju base camp Pak Aldi. Akhirnya kita sudah sampai di base camp.
Oke, mantap. Ini Gunung Raungnya. Salah satu gunung terekstrim di Pulau Jawa. Nanti kita ngedaki ke sini ke atas. Wow. Selanjutnya kita beres-beres sebentar dan diberikan briefing singkat mengenai beberapa paket yang akan diberikan selama pendakian. Berarti alat panjatnya di camp 7 dikembalikan lagi, disimpan lagi di camp 7. Jadi masnya gak perlu bawa turun lagi. Peralatan panjatnya ke base camp lagi. Kita udah set sama Mas Adi, jadi beberapa yang harus disiapin. 20 tambah 20 lagi. Jadi kita kasih gambaran aja sih Mas, di hari kedua kita summit, ternyata dari puncak Sejati nyampe di camp 7 ternyata masih siang. Jadi ada beberapa peserta yang mutusin buat turun, itu diperbolehkan sih Mas. Itu setengah perjalanan sih Mas ke pos 2. Jauh ya? Yes. Tengah-tengah batu bisa. Ya udah nggak apa-apa, lumayan sejam aja. Iya. Jadi tenaga. Ya nanti kompor gaet Mas, pinjam kompornya dulu, mau bikin kopi atau selama kita. Setelah briefing selesai, akhirnya kita pun tertidur. Pagi pun datang. Cahaya mentari di pagi hari menyinari bumi tak kala kita akan memulai pendakian. In YouTube itu? Yoi. Oke teman-teman, hari ini sekitar jam 7 lebih 5 menit kita akan mulai pendakian ke gunung. Mantap. Sebelum memulai pendakian, kita diharuskan dulu menuju sekretariat pendakian Gunung Raung untuk di briefing singkat mengenai jalur yang akan kita lewati nanti. Selanjutnya kita diberi pemaparan tentang SOP pendakian. Ucapkan selamat datang untuk adik-adik teman-teman di jalur pendakian Hingga Raung di gambar 4, yang mana jalur ini jalur satu-satunya yang bisa menembus puncak Hingga Raung, yang ketinggiannya 3.300 mdpl. Sebenarnya untuk Raung itu ada berapa jalur? 4 jalur. Yang pertama Via Kalibaru, yang kedua Glemor, yang ketiga Jambewangi, yang keempat Bondowoso. Tantangan di Raung dan tantangannya juga lumayan berat. Tantangan yang pertama, di sepanjang jalur pendakian tidak ada mata air. Jadi kalau sekarang kayaknya kalau air tidak segala bukan karena musim hujan. Tapi berat dengan trek yang jalur yang sangat akan dihadapi. 50 derajat, estimasi waktu paling lama dari pos 1 ke M2. Estimasi waktunya 1,5 jam sampai 2 jam. Dari 2 ke 3, 3 ke 4, 1 jam. Nantinya normalnya nyampainya di Gempar sekitar jam 12 siang. Itu normal. Rundown waktu 3 hari 2 malam yang jelas. Hari pertama yang sangat berat. Ada itu yang diutamakan. Betul, Pak. Ya, betul. Karena kejadian yang kemarin, bukan kemarin, 2018 meninggal karena dia itu yang diutamakan, bukan keselamatan. Dengan cuaca di atas badai tidak memungkinkan untuk sampai ke puncak, akhirnya dia sampai ke puncak tidak bawa pemandu, tidak bawa alat safety, akhirnya meninggal di daerah Suzuki dengan ego yang dia minta. Silakan. Kita pun berdoa demi keselamatan dan pendakian pun dimulai. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got the
you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Agak bobanya besar. Aduh, iya. Raungnya satu orang ya, ngomong raung satu orang. Siapa ya? Raung! Kalau belum? Lagi. Ke atas ya, ke atas. Raung! Memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilang badan, temukan makna sebuah perjalanan. Dan pendakian pun dimulai kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Oke, pendakian kita lanjut. Sekarang sekitar jam 8.52. Ambil apa? Gunung hari ini cerah. Karena jarak dari pos warung ke pos 1 tidaklah jauh, jadi untuk sampai ke camp 1 hanya memakan waktu 15 menit saja. Sekarang kita mendaki sudah 18 menit. 1171 langkah. Kalori yang terbakar 94 kalori. Kecepatan jantung 137 bpm. Keanekaragaman flora dan fauna di sekitar Gunung Raung, salah satunya yaitu cemara gunung, pisang hutan, pohon tinggi, dan edelweiss. Dan fauna yang biasa kita ketemui seperti ular, burung elang, monyet, bahkan jika beruntung, mungkin kalian akan menemukan macan kumbang. Hehe. Oh iya, secara geografis, lokasi gunung ini berada dalam kawasan kompleks pegunungan Ijen dan menjadi puncak tertinggi dari gugusan pegunungan tersebut. Gunung Raung merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Gunung Semeru dan Gunung Arjuno, serta menjadi tertinggi keempat di Pulau Jawa. Sekarang mendaki sudah 1 jam. Kita sampai di camp 2. Camp 2 bos. Kalau gitu aku tarik sih. Dilihat dari vegetasinya, Gunung Raung mempunyai kawasan hutan yang cukup lebat. Kabut sesekali menemani pendakian kita. Di suatu sisi, kabut juga sangat berguna melindungi kita dari sengatan sinar matahari. Tak lama terasa, perjalanan kita pun sampai di camp 3. Camp 3. Kita pun berjalan dan terus berjalan, sampai akhirnya kita sampai di camp 4. Karena sudah siang, kita pun istirahat, sembari makan siang tentunya. Setelah selesai, kita pun melanjutkan perjalanan. Rintik hujan pun sesekali membasahi hutan. Dari sinilah pendakian akan mulai terasa lebih berat.
Rintik hujan yang tadinya membasahi bumi membuat pendakian sedikit terhambat. Kami pun sesekali terjatuh karena trek yang licin akibat hujan dan stamina yang mulai terkuras. Gancang ada ngetem. Jam 13. Ada yang dipakai ya di puncak. Hujan yang tadinya gerimis berubah menjadi cerah ketika kita sampai di camp 6. Akhirnya kita sampai di camp 6. Kita pun istirahat sembari menunggu teman-teman yang masih di perjalanan. Kan cek sadi mere tips 10.000. Urang geus nyekeh. Karena mawa nasi gak edan anjing. Asupkeun deui we. Potong guys. Cing si aing teh alon dek ka mana? Dek ngejar. Ngejar target manehna mah nyokot loba. Mentari yang cerah tentu tidak saya lewatkan untuk menerbangkan drone. You've drunk it down and you spat it out. Nothing tastes like the things you had. So tear it off, why don't you let them go? We all need someone to stay. We all need someone to stay. Here falling on and cry out. Will you fix me up? Will you show me how? The end of the day we're helpless. Can you keep me close? Can you love me most? Can you keep me close? Can you love me most? Can you keep me close? Can you love me most? Perjalanan hidup memang seperti mendaki gunung. Ketika belum mencapai puncak, maka kamu belum boleh turun. Udara yang tadinya dingin berubah menjadi hangat karena cahaya mentari yang menyinari pada saat pendakian. Kita pun mendaki dan terus mendaki. Sekarang jam 16.58. Kita baru nyampe di sekitar pos 7, bawah pos 7. Akhirnya setelah sekian lama mendaki, kita sampai juga di tempat camping. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah nyampe. Mantap. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ini berarti ya, pos 7, yaitu tempat untuk camping, mendirikan tenda. Dan perjalanan tadi cukup lumayan menguras tenaga karena hujan membuat pendakian terasa berat. Jadi tadi berangkat jam 8, sekarang nyampe jam 5.
Oke, semoga pendakian besok sampai puncak semoga lancar dan cerah. Oke, terima kasih. Cut. Oke, sekarang ini tenda kita untuk mendaki. Sip, kita review dulu tenda dari Will Shield ya. Di kala senja mengecap cakrawala, mentari di sore hari. Di sini adalah ada bulan. Widih. Bulannya cerah banget. Setelah itu, kita istirahat, dilanjut besok pagi untuk summit menuju puncak. Makan-makan. Peralatan oke. Oke teman-teman, hari ini kita akan melakukan summit attack. Sekarang itu sekitar jam 2. Jadi pendakian kali ini alhamdulillahnya cerah dan semoga nanti nyampe di puncak dapat view yang sangat bagus. Oke, terima kasih. Pukul 3 pagi, kita menahan rasa kantuk dan dinginnya malam untuk memulai summit ke puncak gunung. Oke, sekarang kita akan melakukan summit attack sekitar jam 3.14. Bisa dilihat cuaca terpantau masih bagus dan pendakian seharusnya lancar. Oke. Oke, semuanya sudah siap? Oke, mantap. Kita pun berdoa dan diberi arahan sebelum pendakian. Siap ya? Raung. Satu, 2, 3. Kami pun berjalan dan terus berjalan, menyusuri di kegelapan malam. Semakin tinggi kita mendaki, semakin menipis juga kadar oksigen yang masuk ke tubuh kita. Rasa lelah pun mulai terasa ketika kita sampai di camp 8. Tak perlu memaksakan juga sebenarnya. Meskipun lambat, tapi terus berjalan. Yang pasti masih ada rasa semangat di dalam diri kita. Tak lama setelah itu, kita pun sampai di camp 9. Kita pemasangan tali webbing untuk pendakian ke atas karena di atas lumayan cukup ekstrim jalurnya, dan seperti ini kira-kira pemasangannya. Kita akan pemasangan untuk webbing dan sekarang sekitar jam 6. Oke, kita pemasangan belum kita record.
Udah. Beri sambil tamu ibu. Dipotong aja paling. Gampang. Tahu tak? Kita bujal. Nanti kancan. Astagfirullah, aurat. Gimana? Ini ya. Cok, bari ngomong. Mana suruh nanti bendera, coy. Jadi pendakian kita mulai sekitar jam 6 jam 7-an. Kita lagi pemasangan webbing untuk karena jalur nanti di sana lumayan cukup ekstrim. Oh ya, yang cepristal. Apa ya? Kahil. Kak Timoli ha manji. Mantap. Cukup. Kayak benar. Oke, makasih. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Dari camp 9, kita pun lanjut mendaki sampai puncak bendera. Jarak dari camp sampai puncak bendera tidaklah jauh, hanya memakan waktu beberapa menit saja. Rasa lelah mendaki yang kamu rasakan akan sebanding dengan apa yang kamu dapatkan. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di puncak bendera di ketinggian sekitar 3.000 lah, 3.000 lebih. Dan lihat pemandangan sunrise-nya begitu indah. Wah, keren banget. Gimana bangga? Ya, keren ini, mantap. Lihat pemandangan. Itu Gunung Argopuro dan itu insya Allah kalau Mahameru udah buka kita gas lagi Mahameru. Mantap. Indonesia memang keren. It's a beautiful day. Sun on my face, feeling okay. Don't let it get away. It's a beautiful day. Feel so proud, screaming out loud. It's a beautiful day. Apakah kita sudah mencapai puncak? Tunggu dulu. Kita baru sampai di puncak bendera, yang dimana pendakian paling ekstrim akan dimulai. Sekarang kita hiking sudah 2 jam 53 menit, 3.117 langkah dan 207 kalori terbakar. Oh iya, Gunung Raung Pia Kalibaru memiliki 4 puncak, yaitu Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Tusuk Gigi, dan Puncak Sejati. Setelah itu, pendakian yang menantang nyawa pun dimulai. Karena saya yang paling belakang, saya pun menyusul teman-teman lainnya.
Perjalanan untuk menuju puncak gunung tentu bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan semangat dan kesabaran untuk mengatasi setiap rintangan di sepanjang perjalanan. Namun, jika sudah sampai di puncak, segala perjuangan tersebut akan terbayar lewat keindahan alamnya. Kita pun berjalan dan terus berjalan dengan penuh kehati-hatian dikarenakan kanan kiri jurang sedalam ratusan meter. Bahkan para pendaki menyebut jalan ini jalan Sirotol Mustaqim. Baru saja dibicarakan, salah satu teman saya hampir terjatuh ke jurang. Untungnya yang jatuh cuma helmnya saja. Yang terpenting keselamatan nyawa yang paling utama. Dari sini kita mulai hati-hati ketika menuruni tebing yang cukup curam. Yang kanan dia benar. Udah keluarin aja yang kanan gitu. Jangan dilepas tadi. Copot kemarin lah. Puncak tusuk gigi gitu sejauh. Semakin jauh kita mendaki, terlihat jelas puncak 17 tepat berada di belakang kita. Pendakian semakin berat, saya pun hanya bisa berusaha dan terus berusaha. Batuk. Nah. Batuk. Semakin kita dekat dengan puncak, semakin curam juga jalan yang kita lalui. Sedikit lagi. Itulah kata-kata di dalam hati saya untuk mencapai puncak. Sudah puncak, Pak. Sudah. Wah, mantap. Sukses. Alhamdulillah. Puncak sejati. Akhirnya bisa sampai. Subhanallah. Aduh. Akhirnya sampai juga. Puncak Gunung Raung. Alhamdulillah. Wah, tenang ya. Alhamdulillah. Akhirnya kita sudah sampai Puncak Gunung Raung. Pendakian yang sangat capek dan melelahkan akhirnya terbayar 3.344 mdpl. Raung memang the best. Setelah sampai puncak, rasa haru pun tak dapat terbendung. Di dalam diri ada perasaan sedih dan bangga karena tak menyangka bisa mencapai puncak yang terbilang cukup sulit untuk didaki. Sampai puncak kita, Mas. Sampai puncak. Alhamdulillah. Tadi, gak nyangka banget. Ya Pak, alhamdulillah sampai puncak Pak. Pak, sampai puncak Pak. Pak, aduh, Pak. Sukses selalu, mantap. Waduh. Sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah.
Akhirnya kita sudah sampai di puncak Gunung Raung. Mantap. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Setelah dari puncak, kita mengunjungi 2 puncak lagi, yaitu Puncak Tusuk Gigi dan Puncak 17. Sekarang ada di mana, Mas? Halo guys, Mas Angga sekarang ada di puncak Tusuk Gigi. Ketinggian sekitar berapa lagi? Ya lumayan sih. Bisa dilihat teman-teman. Widih, keren banget. Di saat saya menerbangkan drone saya hampir diterkam elang. Untungnya, saya dengan sigap bermanuver demi menghindari serangan elang. Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahi dan jangan takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Dari puncak Tusuk Gigi, kita pun turun dan dilanjut menuju puncak 17. Di sini saya berjalan sangat hati-hati dikarenakan angin yang menghembus dapat membuat berjalan tidak seimbang. Oh, ada bakal ketinggalan. Oke teman-teman, kita akan mendaki gunung yang paling ekstrim sih kayaknya ini, puncak 17. Soalnya di puncak sana itu cuma muat berapa orang? 5 orang? Ya. Ya sekitar 5 orang kan. Soalnya puncaknya itu sangat sempit dan jalannya coba sangat-sangat. Kalian harus, kalau kalian mau ke sini kalian harus hati-hati dan tentunya harus ditemani oleh guide dan orang berpengalaman. Soalnya treknya sangat, ini bukan sekedar mendaki gunung, tapi ini benar-benar mendaki gunung. Naik susah, turun pun susah. Oke teman-teman, kita sedang menuju ke puncak 17. Saya berjalan dengan sedikit merangkak, dikarenakan angin yang cukup kencang. Takutnya jika berjalan berdiri membuat tubuh tidak seimbang dan terjatuh ke jurang. Akhirnya kita sampai di puncak 17. Kenapa? Hah? Aldi ini di sini. Ada apa Aldi? Am I out of touch? Am I out of my place? When I keep
Setelah itu, kita turun dari puncak 17 menggunakan tali. Katanya, ini ada jalur lama untuk menuju puncak 17. Dan disinilah mental kami diuji. Baru kali ini saya mendaki gunung yang treknya itu paling ekstrim dan sangat menantang. Ini bukan sangat lagi sih, ini terlalu menantang ini sebenarnya. Wah, keren banget. Di sini saya mulai turun menggunakan tali dan dibantu oleh Pak Aldi memasangkan peralatan. Di sini saya mulai turun dengan perlahan dan hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba nongol. Kita pun turun dan menginap 1 malam di camp 7. Besoknya kita packing dan bersiap untuk turun. Pendakian 3 hari 2 malam sudah selesai. Sekarang tinggal untuk turun. Semua untuk tentang packing. Oke. Tinggal berangkat, kita turun. Cuaca masih termantau cerah dan masih Oke teman-teman, kita makan dulu. Makan apa nih? Perjalanan mungkin akan membawamu pada kesepian, kelelahan, dan bahaya. Namun, perjalanan juga akan membawamu pada teman-teman baru dan pengalaman baru. Perjalanan ke gunung memang memberikan pengalaman berharga tersendiri, di mana kamu bisa bersahabat dengan alam, bahkan menemukan seseorang yang benar-benar menjadikanmu sahabat. Ya, Pak, pamit Pak. Aduh, Pak. Ya, sama-sama Pak. Bapak, makasih banyak Pak. Puncak Raung. That was when I ruled the world.